Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa LGC TV dimanapun Anda berada yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu, kita masih bisa bersama-sama untuk bertolabul ilmi, mencari ilmu ya. Karena itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin ya, untuk mencari ilmu sampai kita mati. Ini semua karena berkat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak ada nikmat ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, itu tidak akan terjadi. Oleh karenanya mari kita gunakan nikmat semuanya ini yang diberikan Allah kepada kita semua ini untuk bertolabul ilmi ya, untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Karena sesungguhnya itu adalah rasa syukur yang paling tinggi, yaitu menggunakan semua nikmat-nikmat Allah ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan, sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pemirsa LGC TV dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah memasuki pertengahan di bulan suci Ramadan, di bulan puasa ini. Pemirsa LGC TV ini mungkin dari kalangan yang masih anak-anak, gitu kan, remaja, dewasa maupun yang sudah lanjut usia. Nah, apa sih makna Ramadan ini? Apa sih arti kata Ramadan ini? Ini yang pertama kali saya tanyakan. Ya. Ramadan ya, itu berawal dari kata Roma sama do ya, ro mim sama dot. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Qur'an ya, di surat Al-Baqarah ayat yang 185. Setelah satu ayat 183 tadi tentang puasa ya, kemudian 185-nya ini ditentukan, dijelaskan oleh Allah bahwa syahrul Ramadan gitu kan, bulan Ramadan ya. Ini kita sudah berpuasa berapa tahun gitu kan, kita harus mengingat itu, kita sudah berapa tahun berpuasa. Kalau umur saya 29 tahun, berarti sudah kira-kira mulai balik hingga sekarang, berarti ya kalau dihitung dari 13 tahun sampai 29 tahun berarti 16 tahun. 16 tahun saya berpuasa, 16 kali saya berpuasa Ramadan ya. Kalau pemirsa bisa dihitung sendiri ya. Jangan-jangan apakah kita sudah mengetahui apakah arti Ramadan itu sebenarnya? Kenapa dinamakan Ramadan gitu? Jadi itu tadi bulan Ramadan, yaitu berawal kata dari ro mim semoldo yang artinya adalah panas yang terik. Ramadan itu panas yang terik, yang sangat-sangat panas gitu. Dari bulan-bulan yang lainnya. Itu adalah nama bulan, salah satu bulan di bulan Hijriyah. Nah, jadi kita nggak boleh ikut-ikutan sama orang-orang yang di luar sana ketika kita sudah mengetahui ya Ramadan bukan Ramadan ya. Berbeda dengan kata ro mim sama dal ya. Ramadan biasanya gitu, marhaban ya Ramadan. Nah, itu belum, artinya belum pas gitu.
Nah, arti kata Ramadan ya, ro mim semadal itu adalah kalau kita cari gitu kan di Google Translate yang paling mudah itu artinya itu rabun jauh, sakit mata gitu. Jadi kalau kita mengucapkan marhabannya Ramadan berarti selamat datang wahai bulan sakit mata, kan seperti itu. Jadi jangan sampai kita sudah berpuluh-puluh tahun ya kita berpuasa tapi tidak tahu apakah arti Ramadan itu. Jadi Ramadan itu identik dengan cuaca yang panas. Kenapa gitu? Kenapakah Allah menempatkan puasa di bulan Ramadan yang notabene itu cuacanya sangat panas, ya, terik dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Ya. Dan di situ kita disuruh untuk menahan lapar dan dahaga. Gitu. Nah, ini Allah ya mengisyaratkan. Berarti di bulan suci Ramadan ini di cuaca yang panas ini seolah-olah itu Allah itu akan membakar dosa-dosa kita. Jadi orang-orang terdahulu kan kita tadi dikatakan bahwa di dalam Al-Qur'an yang ayat yang 183 Al-Baqarah itu kan min qablikum ya kan kutiba alaikumus syiyam gitu kan alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun itu. Orang-orang sebelum kita itu kan itu juga sudah berpuasa. Nah, jadi orang terdahulu itu ketika masuk di bulan Ramadan itu mereka ingatnya bukan puasa gitu, bukan tentang puasanya. Tetapi apa? Alhamdulillah dosa saya akan dihapus oleh Allah. Dosa saya akan dibakar oleh Allah. Mereka akan mengingatnya dosa-dosa mereka gitu. Bukan puasanya yang diingat ya. Tetapi dosa-dosa mereka yang telah dilakukan 1 tahun itu kemudian akan dibakar di bulan suci Ramadan. Pemirsa LKCTV yang dirahmati Allah, kali ini ngomong dengan Ramadan ya. Ramadan ini adalah bukan hanya bulan yang penuh pahala, penuh dengan rahmat, tetapi Ramadan ini juga penuh dengan ampunan ya. Selaras dengan tadi Ramadan ini untuk menghapus dosa-dosa kita, untuk ampunan gitu kan. Nah, di dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-133 dan 134 itu nanti dijelaskan lagi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Di ayat yang ke-133 ini Allah menyuruh kita ya untuk wasari'u, untuk bergegas. Cepat-cepatlah kalian gitu. Untuk apa? Untuk menuju maghfirah, untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita apalagi di bulan suci Ramadan ini gitu. Yang itu dikatakan bulan yang penuh ampunan ya. Jadi sangat terbuka lebar pintu-pintu taubat, sangat terbuka lebar pintu-pintu untuk menebus dosa kita. Wasari'u gitu kan. Bergegas, disuruh cepat-cepat kita disuruh cepat-cepat untuk menuju maghfirah Allah gitu, ampunan Allah gitu. Dan apa? Wa jannatin gitu. Dan juga surga Allah gitu. Nah, ini maksudnya apa? Yang dimana ini surga Allah ini yang luasnya sama dengan as-samawati wal ardh gitu. Luasnya itu sama dengan luasnya langit dan bumi. Ya. Kita tahu bahwa langit yang di atas kita ini adalah baru langit dunia gitu. Langit yang pertama bisa dikatakan gitu. Nah, sedangkan Rasulullah ketika Mi'raj ya kan itu sampai langit ke-7. Jadi kita tidak bisa membayangkan berapa luasnya surga Allah ini. Nah, itu semua surga Allah ini ya, jamaah, surga Allah ini akan ditujukan untuk uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang beriman, bertakwa gitu ya. Nah, ini kalau di dalam Al-Qur'an yang 183 Al-Baqarah tadi itu adalah tujuan kita ya, la'allakum tattaqun, supaya kalian itu, supaya kita ini adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau di ayat yang
133 Ali Imran ini sudah surga ini akan ditujukan untuk orang-orang yang sudah bertakwa. Dan apa sih gitu? Apa sih orang-orang yang bertakwa itu? Ya, dilanjutkan di ayat yang ke-134 ya. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Yang pertama adalah orang-orang yang berinfak di jalan Allah ya, di dalam keadaan fis-sarra, di dalam kesenangan ya, di dalam keluasan, maupun wad-dharra, di dalam kesempitan, kesusahan. Jadi ini yang pertama. Allah ini sudah mendeskripsikan ya orang-orang yang bertakwa menurut ayat ini yang akan diberikan jannah, akan diberikan surga oleh Allah yang luasnya langit dan bumi itu. Yang pertama adalah untuk orang-orang yang berinfak di jalan Allah, baik itu dalam keadaan susah, senang ya kan, itu kita tetap berinfak. Ketika kita punya uang, ya mudah saja kita berinfak. Akan tetapi ini sangat-sangat sulit ketika kita tidak mempunyai uang, gitu kan? Karena ya mindset kita berinfak ini dengan uang, kan seperti itu. Tetapi ya infak itu bukan hanya sekedar materi saja, uang saja, tetapi kita bisa berinfak ketika kita masih pelajar, gitu, sama-sama pelajar misalkan ya, adik-adik ini kita berinfaknya apa? Ya ketika ada teman bertanya suatu ilmu, kemudian kita tahu ilmunya, kita kasih, kita sharing kepada teman kita itu termasuk infak. Kemudian kita mempunyai kelebihan baju misalkan, kemudian ada korban yang sekarang kan banyak sekali banjir ya. Semoga Allah memberikan kesabaran untuk saudara-saudara kita yang terkena banjir, terkena bencana itu. Nah ini kita menginfakkan baju-baju kita yang sudah tidak terpakai tapi masih layak pakai, itu juga berinfak. Ketika kita tidak bisa berinfak dengan materi, dengan uang. Nah itu adalah suatu hal yang sangat besar ya, sesuatu yang sangat besar ya. Berinfak di jalan Allah ketika senang maupun susah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal kaziminal ghaidha ya. Wal kaziminal ghaidha adalah orang-orang yang bisa menahan amarah. Ini orang yang kedua yang disebut oleh Allah, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang bisa menahan amarah. Di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa orang yang kuat itu ya bukan orang yang ahli bela diri, bukan orang yang ahli gulat, akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan ya, menahan amarah. Karena amarah ini kan sudah ketika kita, apalagi kita suka memendam diri gitu kan, memendam diri, kemudian kita marah dan memendam diri itu, waduh, sangat-sangat menyakitkan diri sendiri ya. Jadi ketika kita marah, kita bisa menahannya, kemudian apalagi kalau kita bisa beristighfar kepada Allah, mengikhlaskan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kita, itu hadiah terbesarnya apa? Jannah gitu. Allah akan memberikan surga. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga ini relate sama apa yang kami sampaikan tadi, yaitu wal afina anin nas, untuk memaafkan sesama manusia ya, kita memberikan maaf kepada manusia. Nah, karena penghapusan dosa itu ya, dosa ini kan ada dua jalur gitu ya, ada dari vertikal dan juga horizontal gitu. Nah, vertikal ini berarti dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berdosa kepada Allah, bagaimana kita cara bertobatnya? Sudah dijelaskan oleh Allah bahwa di dalam Al-Qur'an salah satunya yaitu untuk ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Gitu kan? Untuk bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, sebenar-benarnya taubat. Ya, kita tidak boleh mengulanginya lagi.
kita harus menggantinya dengan perbuatan yang lebih baik gitu kan. Itulah sebenar-benarnya tobat. Jangan sampai tobatnya seperti orang yang sedang para anak-anak remaja yang suka makan seblak itu ya, walaupun pedes tapi ya tetap dihabiskan gitu kan. Jangan sampai tobat kita seperti itu. Tapi taubatan nasuha itu kan, ya itu seperti itu. Taubat yang sudah jangan diulangi lagi gitu. Benar-benar taubat. Nah, ini kalau kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan taubatan nasuha. Itu di dalam surat At-Tahrim ya, ayat yang ke-8 insyaallah. Nah, kemudian yang horizontal. Dosa kita secara horizontal berarti kita dosa kepada sesama makhluk, sama manusia ini ya. Yang kami jelaskan di sini adalah sesama manusia. Walaupun nanti ada sesama kepada hewan, kepada tumbuhan, itu kita juga bisa mendolimi mereka gitu. Tapi kita jelaskan ini sesama manusia. Nah, kalau dosa sesama manusia, ya, kita harus bukan hanya sekedar kita beristighfar, kemudian bertaubat kepada Allah, bukan hanya sekedar itu, tetapi kita harus meminta maaf, gitu. Kita harus menyelesaikannya kepada orang yang kita zalimi, kepada orang yang kita kita berburuk padanya, gitu, berbuat buruk padanya. Terserah dia mau memaafkan kita ataupun tidak ya. Yang penting kita ketika kita melakukan kesalahan kepada teman kita, kepada saudara kita pun yang lain ya, orang lain, kita harus meminta maaf segera. Nah, waktunya itu ya bulan Ramadan ini ya, bulan yang penuh ampunan ini. Bukan malah selesai puasa itu di bulan Idul Fitri, bukan ya. Akan tetapi ya waktunya yang pas untuk meminta maaf ya di bulan puasa ini. Nah, nanti ketika dia itu kok tidak memberikan maaf, nah nanti itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia dengan urusan dengan Allah. Dan kita ketika kita berbuat salah segera kita meminta maaf. Ya, supaya tidak di akhirat nanti kita tidak ditagih ya. Dan tidak ditagih dengan kesalahan kita itu yang belum selesai di dunia ini gitu. Nah, yang ketiga tadi di surat Ali Imran ya, di wal afina anin nas, yaitu untuk memaafkan orang lain gitu, memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Sebelum dia meminta maaf, kita sudah memaafkan. Wow, itu keren. Ya, itu sangat keren. Nah, kata Allah, 3 orang ini ya yang disebutkan di ayat 134 akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi Allah ini menawarkan kepada kita gitu. Ya. Kalau kamu mau berinfak di jalanku gitu kan, baik dalam keadaan senang ataupun susah, kalau kamu mau menahan amarahmu ya, dan kalau kamu mau memaafkan kesalahan orang lain sama manusia, aku akan memberikan ya, Allah ini akan memberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi mirsa LGC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi marilah ya di bulan puasa ini kita senantiasa berburu ya, berburu bukan hanya berburu pahala, tetapi berburu juga bagaimana cara kita untuk melebur dosa-dosa kita, membakar dosa-dosa kita. Jadi bukan hanya teriknya panas matahari di bulan suci ini yang membuat kita lapar, haus itu ya. Tetapi alhamdulillah ya beberapa hari ini juga hujan ya. Kita masih berada di musim hujan itu yang semoga dirahmati Allah gitu. Nah, kita harus mencari gitu kan. Kita harus mencari apa saja sih? Apa saja ampunan itu yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Tentu banyak ya. Ada salah satu hadis ya di Rasulullah SAW yaitu as-shalawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan gitu. Mukaffaratun ma bainahunna idza janabal kabair. Ya. Berarti salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat, kemudian Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu adalah mukaffarat ya, mukaffarat untuk penghapusan dosa di antara keduanya. Ya. Idza janabal kabair.
ya, ketika kita bisa menghindari dosa-dosa besar, ya. Dosa-dosa besar yaitu syirik, kemudian durhaka, ya, sihir, membunuh anak, itu, memfitnah, kemudian berbohong dan lain sebagainya, itu adalah dosa-dosa besar, ya. Nah, kalau kita bisa menghindari itu, ya, itu adalah dari Ramadan sebelumnya kemudian sampai Ramadan sekarang, kemudian Ramadan sekarang sampai Ramadan berikutnya, itu adalah penghapusan dosa. Nah, kemudian ada lagi hadis, ya, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, gitu. Ya, barang siapa yang qoma, gitu kan. Qoma ini adalah berdiri. Apa maksudnya berdiri di bulan Ramadan ini? Yaitu salat. Ya. Salat apa ini? Salat tarawih. Ya, salat tarawih. Jadi puasa itu bukan hanya siang. Puasa itu bukan siang hari kemudian malamnya terserah kita mau melakukan apa, bukan. Tetapi puasa itu satu kesatuan, paginya siangnya itu puasa, ya, malamnya sholat tarawih, itu. Jadi ini satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau misalkan, ya, pemirsa di luar sana itu kok diajak misalkan kan gini, ya, waktunya Ramadan itu kan ya banyak yang mengajak kita untuk berbuka bareng gitu kan, bukber, ayo bukber bilang gitu. Apalagi kumpul angkatan, bukber angkatan, ya, teman-teman yang dulu. Nah, kalau kita memang terpaksa tidak bisa tarawih di masjid gitu kan, karena masih berkumpul sama teman-teman gitu kan, ini kan sesekali saja. Nah, kita bisa melakukannya di rumah, di sendiri, atau lebih baik lagi kita ajak teman-teman kita itu untuk tarawih bareng gitu kan, untuk jamaah gitu. Nah, tapi memang tarawih ini sebaiknya memang dilakukan berjamaah di masjid, ya. Tapi kalau tidak bisa, ya nggak apa-apa, ya, karena memang ketika kita bisa melakukannya di masjid bersama imam, ya, man qoma ma'al imam gitu kan, kutiba lahu qiyamul lailah gitu kan. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat bersama imam hatta yunsharif gitu kan, sampai selesai, ya kan, berarti tarawih dilanjut dengan witir gitu kan, itu kata Rasulullah apa, kutiba lahu qiyamul lailah, akan ditulis pahala baginya itu sholat semalam suntuk. Nah, jadi kita sholat berapa menit gitu kan, kalau yang 11 rakaat gitu kan, 8 kali tarawihnya, kemudian 3 witir, atau yang 23 rakaat gitu kan, itu rata-rata ya setengah jam sampai 1 jam gitu kan. Nah, itu sama saja, kalau kita bisa mengikuti dengan imam, ya, sampai selesai, itu sama saja kita sholat berjam-jam. Coba bagaimana dari semalam suntuk itu kan panjang sekali. Nah, itu pahalanya seperti itu. Nah, tetapi kalau kita tidak bisa sholat bersama imam di masjid, kita sholat sendiri gitu kan, nggak apa-apa, itu juga mendapatkan pahala. Jadi man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang barang siapa yang sholat, ya, di bulan Ramadan, sholat tarawih, witir itu di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan penuh dengan keimanan dan juga mengharap ridho kepada Allah, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan, ya, ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini yang untuk menghapus dosa-dosa kita, ya. Orang-orang terdahulu sudah mengajarkan gitu kan. Kenapa mereka kok ingat dengan dosa-dosa mereka? Ya karena memang itu, manusia itu tempatnya salah dan dosa gitu kan. Jadi ya kita harus tiap hari harus meminta istighfar kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, terlebih lagi di bulan suci Ramadan. Di pemirsa LGC TV yang dirahmati Allah, semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu beribadah, ya, selalu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasul Muhammad SAW, dan juga bisa menjadi yang ini tadi, 3 orang ini yang bisa menuju kita menjadi
orang yang bertakwa gitu kan, karena tujuannya puasa itu adalah la'alakum tattaqun tadi, untuk kita bisa bertakwa ya. Yaitu untuk berinfak ya, menahan amarah dan juga memaafkan ya, memaafkan orang lain gitu. Jadi mungkin sekian ya nasihat atau ilmu yang bisa saya sharing, yang bisa saya berbagi kepada pemirsa semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Mari kita terus tingkatkan ya, tingkatkan ibadah kita, istiqomah, dan itu yang paling penting adalah istiqomah ya. Di bulan suci Ramadan ini belum tentu kita Ramadan berikutnya itu kita masih bisa mengamalkan itu, mengamalkan apa yang kita amalkan sekarang ini. Jadi ini adalah kesempatan, buatlah ini adalah kesempatan terakhir kita ya. Jadi kita harus maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.